Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa menyimak video ini. Bersama saya Astri Dwi Andriani. Video ini adalah video PDD UKT-PT atau pernyataan diri dosen Unit Kerja Tridharma Perguruan Tinggi Bidang Pendidikan dan Pengajaran. Nama lengkap saya adalah Astri Dwi Andriani. Pekerjaan saya adalah dosen tetap di Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Putra Indonesia yang ada di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. NIDN saya adalah 0421049104. Di sini saya akan memaparkan mengenai pernyataan diri saya sebagai dosen yang mengampu mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Kenapa pada akhirnya saya menambatkan hati pada Prodi Ilmu Komunikasi di Vkom Unpi Cianjur, itu sebetulnya tidak terlepas dari background atau track record pendidikan saya, dimana pada tahun 2008 saya mengambil S1 dengan jurusan Ilmu Komunikasi di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Putra Indonesia di Kabupaten Cianjur, dan lulus pada tahun 2012 sebagai mahasiswa terbaik kala itu dengan predikat cum laude. Kemudian di tahun selanjutnya saya mengambil S2 atau Magister Ilmu Komunikasi, Prodi Ilmu Komunikasi di Universitas Islam Bandung dan lulus pada tahun 2015. Kemudian di tahun 2018 saya juga mengambil program doktoral atau S3 jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Padjadjaran Bandung sampai dengan saat ini. Kebetulan saat ini saya adalah mahasiswa tingkat akhir di program doktoral Ilmu Komunikasi, sudah sidang tertutup, sedang menunggu sidang terbuka karena proses pendidikan ini masih penelaahan disertasi. Jadi linearitas S1, S2 dan S3 tersebut mendorong saya untuk bisa berkembang dan berkarir, juga berkarya di jurusan Ilmu Komunikasi. Kemudian untuk hal tersebut juga tentu saja didukung dengan riwayat pekerjaan saya. Jadi sejak tahun 2008, sejak lulus SMA, saya juga sudah aktif untuk bisa bekerja part-time sebagai penyiar radio, waktu itu di Pasundan FM dan Mega Suara FM sambil kuliah waktu itu, dari kurun waktu 2008 sampai dengan 2009. Kemudian saya juga sempat jadi guru di SMK Broadcast Alianah Cianjur pada tahun 2009 sampai dengan 2010. Sambil juga jadi news announcer atau pembawa berita di TV Cianjur di tahun yang sama. Kemudian saya juga sempat menjadi reporter yang pada akhirnya jadi redaktur di Harian Umum atau Koran Cianjur Express di bawah naungan Jawa Pos dalam kurun waktu 2010 sampai dengan 2012. Nah, dari 2012 ketika lulus kuliah saya mendirikan media sendiri namanya Majalah Hayong Inspiring People. Itu adalah media internal perusahaan di bawah komando PT Umbul Mas Abadi selama 1 tahun, selama kurun waktu 2012 sampai 2013. Waktu itu posisinya di Bogor. Dari Bogor saya pindah ke Bandung untuk melanjutkan studi S2 sambil bekerja sebagai PR Manager atau Public Relation Officer Manager di Hanara Wellbeing Center dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 sampai dengan lulus kuliah. Nah, setelah lulus S2, pada akhirnya saya sangat jatuh cinta pada dunia akademik dan menambatkan hati di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Putra Indonesia Cianjur sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang. Nah, hal ini juga didukung dengan keaktifan saya di organisasi profesi bernama Aspikom, Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi, dan saya alhamdulillah dipercaya menjadi pengurus di Aspikom Korwil Jawa Barat sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang. Nah, adapun mata kuliah dari berbagai riwayat tersebut, dari background organisasi, profesi, kemudian pendidikan, alhamdulillah saya dipercaya oleh Fakultas Ilmu Komunikasi untuk mengampu beberapa mata kuliah. Di antaranya adalah mata kuliah pengantar ilmu komunikasi, yang kedua public speaking, yang ketiga MC presenter dan protokoler, yang keempat dasar-dasar jurnalistik, yang kelima pengantar humas, dan yang terakhir human relation. Namun Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas mata kuliah yang sedang saya diampu sekarang, hanya satu, yakni pengantar ilmu komunikasi. Berikut sekilas RPS tentang pengantar ilmu komunikasi. Berikut Bapak Ibu adalah RPS untuk mata kuliah pengantar ilmu komunikasi di Fakultas Ilmu Komunikasi Unpi Cianjur. Ini adalah RPS untuk pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, 6 sampai ke 7, yang pada akhirnya di pertemuan ke-8 ada UTS atau ujian tengah semester.
kemudian dilanjutkan ke pertemuan selanjutnya sampai ke pertemuan 15 yang ditutup dengan pertemuan ke-16 yakni ujian akhir semester. Nah, pada pelaksanaannya, karena sejak tahun 2019, 2020, dan 2021 kita dihadapkan pada pandemi COVID-19, pada akhirnya kita keterbatasan sebagai dosen, keterbatasan untuk bisa bertatap muka secara langsung, maka dari itu pembelajaran dilakukan secara online. Pembelajaran sendiri dilakukan secara dua tipe atau metode. Yang pertama adalah metode asinkronus. Nah, biasanya kalau misalkan metode asinkronus ini, saya melakukan pembelajaran berkoordinasi via WhatsApp group dengan membuat video pembelajaran terlebih dahulu. Jadi saya membuat video pembelajaran terlebih dahulu di YouTube channel atau materi pembelajaran terlebih dahulu yang diupload di blog saya. Kemudian biasanya saya berikan link YouTube channel atau blog saya itu kepada mahasiswa untuk dipelajari, dan biasanya ada interaksi atau diskusi dari materi yang diberikan via WhatsApp group atau kolom komentar. Nah, sementara itu berikut ini adalah contoh blog dengan materi ilmu komunikasi. Bapak Ibu, berikut adalah blog yang berisi mengenai materi-materi mata kuliah pengantar ilmu komunikasi yang beralamat di Asri Dwi Andriani 21 blogspot.com yang bisa diakses secara bebas oleh mahasiswa maupun pengguna internet lainnya. Terima kasih banyak. Nah, selain itu juga, selain di blog, saya juga aktif memberikan video pembelajaran di YouTube channel. Berikut adalah contoh pembelajaran asinkronus melalui YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai viewers, ketemu lagi dengan saya Astri. Di video kali ini kita akan sama-sama membahas soal 5 hukum komunikasi efektif dari buku Make Yourself a Leader karya Ari Wibowo dan Pink Hartanto. Selamat menyaksikan. Yang pertama, respect. 5 hukum komunikasi efektif ini terangkum dalam kata REACH atau gabungan dari respect, empathy, audible, clarity, dan humble. Reach sendiri artinya merengkuh atau meraih. Pada dasarnya komunikasi adalah upaya kita untuk meraih perhatian, cinta kasih, minat, kepedulian, simpati, tanggapan, atau respon positif dari orang lain. Yang kedua, empathy. Empati adalah kemampuan kita untuk menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Salah satu prasyarat utama dalam memiliki sifat empati adalah kemampuan kita untuk mendengarkan dan mengerti terlebih dahulu orang lain sebelum didengarkan atau dimengerti oleh orang lain. Yang ketiga, audible. Pesan yang kita sampaikan harus audible, artinya pesan dapat diterima dan dimengerti dengan baik oleh penerima pesan. Gunakanlah bahasa yang komunikatif, artinya bahasa yang sederhana yang bisa dimengerti oleh lawan bicara kita. Jika kalian ingin menyebarkan pesan yang lebih luas kepada orang-orang di sekitar kita, kalian bisa menggunakan alat bantu audiovisual, misalnya dengan menggunakan media internet, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan mudah dan murah kepada banyak orang. Yang keempat, clarity. Clarity juga dapat diartikan sebagai keterbukaan. Dalam berkomunikasi, kita perlu mengembangkan sikap transparan sehingga dapat menimbulkan rasa percaya dari penerima pesan. Hukum keempat dalam membangun komunikasi yang efektif adalah pesan yang kita sampaikan harus jelas, sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berlainan. Dan yang terakhir, humble. Sikap rendah hati adalah sikap yang penuh melayani, menghargai, mau mendengar dan menerima kritik, tidak sombong, tidak memandang rendah orang lain, berani mengakui kesalahan, rela memaafkan, lemah lembut dan penuh pengendalian diri, serta mengutamakan kepentingan yang lebih besar. Sekian viewers, semoga tips and triknya bermanfaat dan bikin kamu lebih bisa menggunakan komunikasi efektif dalam keseharian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya juga aktif melakukan melakukan aktivitas pembelajaran secara online dengan metode sinkronus, biasanya di Google Meet atau Zoom, tapi paling seringnya di Zoom. Berikut adalah ringkasan video pembelajaran via Zoom.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam semangat untuk kita semua. Di tengah pandemi COVID-19 ini, alhamdulillahirrahmanirrahim, saya ucapkan terima kasih, apresiasi yang sebesar-besarnya kepada teman-teman mahasiswa yang sudah tergabung dalam Zoom meeting di pertemuan kedua mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Nah, setelah sebelumnya kita belajar mengenai apa sih itu ilmu komunikasi, nah selama video pembelajaran ke depan yang sinkronus 10 menit ke depan, kita akan sama-sama menyimak tentang materi komunikasi verbal dan non-verbal. Tapi sebelumnya saya pengen ini teman-teman, pengen laporan dulu dari ketua kelas. Filza. Filza sudah hadir di sini? Sudah, Yunda. Oke. Filza boleh tahu berapa orang yang hadir dan berapa orang yang berhalangan hadir? Untuk hari ini yang hadir mahasiswa ada 25 dan yang berhalangan hadir ada 6 orang. Oh, 6 orang. Kenapa, Phil? Ada yang izin, yang 3 sakit. Oke, sip, nggak apa-apa. Nanti rekapannya dikirim ke WA ya, atau di WA Group. Baik, Yunda. Oke, terima kasih banyak. Teman-teman semuanya mudah-mudahan sudah sarapan ya, sehingga bisa menyimak video tatap muka atau sinkronus ini dengan semangat, dengan baik gitu ya. Nah, sebelum kita beranjak ke materi hari ini, yakni tentang komunikasi verbal dan nonverbal, saya pengen tahu dulu nih, teman-teman kira-kira masih ingat nggak tentang materi sebelumnya, tentang ini ya, tentang komunikasi, apa sih pengertian komunikasi itu? Ada yang bisa bantu jawab? Izin menjawab, Yunda. Oke, siapa ini? Wiliani Putri. Willy, oke, boleh Willy. Silakan Willy, masih ingat pertemuan kemarin? Insya Allah, Yunda. Oke, jadi menurut Willy atau apa yang diingat sama Willy tentang pengertian ilmu komunikasi apa? Jadi komunikasi itu adalah sebuah penyebaran ide-ide sebagai sikap atau emosi dari seseorang kepada orang lain, terutama melalui simbol-simbol atau sering disebut juga dengan Deodorsson atau Dedorson. Oke, itu ahli yang mengatakannya ya. Oke, oke sip. Wah, hebat nih. Thank you ya Willy ya. Terima kasih Willy. Oke. Nah, jadi benar teman-teman ya, pada dasarnya komunikasi itu adalah proses interaksi gitu ya antara komunikator dan komunikan. Kita sebelumnya belajar soal apa ya? Soal pengertian komunikasi dari Howard Laswell yang mengatakan bahwa communication is who say what in which channel to whom with what effect. Dari pengertian tersebut, kita sama-sama tahu bahwa minimal ada 5 komponen dalam berkomunikasi gitu ya. Yang pertama adalah komunikator atau penyampai pesan, yang kedua adalah komunikan penerima pesan, yang ketiga adalah pesannya sendiri atau informasi yang disampaikan, yang keempat adalah media atau saluran tempat pesan itu berlangsung, dan yang terakhir adalah feedback atau timbal balik dari komunikan ke komunikator. Mohon izin share screen ya. Kita langsung saja ngobrolin soal komunikasi verbal dan nonverbal. Filza, apakah layar saya sudah terlihat dengan jelas? Sudah. Oke, sip. Kita singkat aja teman-teman. Ternyata komunikasi itu dibagi 2, teman-teman. Ada komunikasi verbal dan nonverbal. Tapi paparan kali ini akan dimulai dengan sebuah pertanyaan. Kenapa sih kita tuh wajib gitu ya, atau mempelajari ilmu komunikasi itu penting? Karena menurut salah satu pakar komunikasi, almarhum Jalaluddin Rahmat, mengatakan bahwa ternyata 75% waktu bangun manusia itu dihabiskan untuk berkomunikasi. Jadi komunikasi itu ada dalam setiap aspek kehidupan manusia dan menjadi solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, ternyata komunikasi itu ada 2, teman-teman. Ada verbal dan non-verbal. Verbal itu adalah komunikasi yang dilakukan dengan, kan dari kata verb, kata kerja gitu ya dalam bahasa Inggris, yang artinya kata. Jadi, segala sesuatu komunikasi yang bermuatan kata-kata, baik lisan maupun tulisan gitu, disebut komunikasi verbal. Contohnya ketika saya berbicara nih, teman-teman ya cuap-cuap kayak gini, saya melakukan komunikasi verbal dengan teman-teman, atau saya menulis surat, menulis pesan, memaparkan PPT yang ada tulisannya, itu komunikasi verbal. Coba dari sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Izin bertanya, Yunda. Oke, siapa ini? Tapi sebelumnya mohon maaf tidak on cam. Oke, siapa ini? Ulfi ya? Ya.
Oke. Ulfi. Boleh Ulfi. Izin bertanya, kan dalam kehidupan sehari-hari itu kita sering mengalami miskomunikasi. Nah, kenapa ya hal itu bisa bisa terjadi? Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Oh iya, betul-betul. Oke, kayaknya terima kasih banyak Ulfi, pertanyaannya bagus sekali. Kayaknya bukan cuma Ulfi deh yang ngalamin hal kayak gini gitu ya. Mungkin teman-teman yang lain termasuk saya pun sering gitu ya ngalamin miskomunikasi atau salah paham dengan lawan bicara kita. Nah, kalau ini gitu ya menurut Profesor Onong Uhyana Effendi ada berbagai alasan gitu ya. Ada alasannya karena alasan noise gitu ya. Noise itu gangguan, ada juga kesalahan persepsi, dan terakhir juga ada alasan karena prejudice atau prejudice itu prasangka tersembunyi di lubuk hati. Contohnya kalau misalkan noise atau gangguan tuh ada dua, ada gangguan mekanistik gitu ya. Ada juga gangguan mekanik, contohnya gini, Ulfi lagi teleponan sama Filza, tiba-tiba sinyalnya hilang. Nah itu, jadi kan pesan komunikasinya nggak tersampaikan dengan baik gitu ya. Itu gangguan mekanistik gitu ya, mekanik gitu, yang sifatnya fisik. Ada juga gangguan semantik gitu ya. Gangguan semantik itu yang berhubungan dengan persepsi. Contoh misalkan waktu itu saya pernah cerita juga sih soal misalkan gitu ya, saya Filza tuh minta kopi gitu ya, kan Filza tuh lagi beresin berkas, terus ke Ulfi bilang, Vi kopi dong gitu. Nah kirain Ulfi gitu ya, kopi itu adalah bikin kopi seduhan di secangkir gelas gitu. Padahal bukan, menurut Filza itu adalah kopinya maksudnya difotokopiin, tolong minta fotokopiin berkas. Nah itu kan berarti perbedaan persepsi gitu Ulfi. Atau enggak yang paling sering gitu ya dialami orang-orang, kenapa sih bisa miskomunikasi? Karena ada prejudice atau prasangka. Jadi prasangka duluan sehingga pesan komunikasinya nggak sampai secara utuh gitu. Bisa difahami atau bisa menjawab pertanyaannya, Ulfi? Paham Yunda, paham. Oke, terima kasih banyak ya. Kita lanjut. Nah, ternyata teman-teman ya, berdasarkan riset atau penelitian, ternyata kata-kata aja itu cuma mempengaruhi audiens atau komunikan kita, lawan bicara kita sebanyak 35% aja. Ternyata sisanya yang mempengaruhi pesan kita berhasil atau enggak adalah pesan nonverbal. Nonverbal sendiri adalah pesan-pesan yang kita sampaikan selain pesan verbal. Ada facial expression atau ekspresi wajah, ada intonasi gitu ya, ada gerakan, gestur, ada penampilan, appearance, ada eye contact, dan lain sebagainya. Kita langsung recah ya. Nah, setidaknya teman-teman ada 7 tipe of nonverbal communication. Setidaknya ada 7 tipe komunikasi nonverbal. Di antaranya ada proxemic, haptic, vocalic, terus chronemic, physical environment, kinesik, dan personal appearance. Kita ini satu-satu ya. Nah, ini yang pertama adalah body language atau gestur. Nah, jadi kinesik atau gestur ini adalah gerakan dari tubuh kita yang juga menyampaikan pesan gitu ya kepada komunikan kita gitu ya, kepada lawan bicara kita. Contohnya gitu ya, kita ngangkatin jempol gitu ya ke atas satu, artinya bagus gitu ya, atau oke, atau boleh, atau keren gitu, tanpa kita harus mengatakan sesuatu. Atau misalkan kita geleng-geleng gitu ya, geleng-geleng, Tri mau kopi nggak? Nah, cuma geleng-geleng aja itu merupakan menyampaikan pesan kan, merupakan komunikasi kinesik atau gestur. Jadi fungsinya komunikasi verbal ini yang pertama bisa sebagai penegas komunikasi verbal. Oke, jadi komunikasi verbalnya ada, komunikasi nonverbalnya juga ada. Atau sebagai pengganti kalau kita lagi malas ngomong atau misalkan lawan bicara kita jauh gitu ya, X gitu kan biasanya, atau kalau kayak gini tuh waktu habis. Nah, sebagai pengganti komunikasi verbal itu gestur. Nah, yang kedua adalah proxemic communication. Proxemic itu berasal dari kata proxemic yang artinya kedekatan. Ternyata teman-teman gitu ya, jarak kita sebagai komunikator dan lawan bicara kita sebagai komunikan itu juga ada komunikasinya,
ada artinya gitu ya. Kedekatan jarak fisik kita dengan teman kita tuh ada artinya gitu. Nah, kalau misalkan kita dekatan sama teman kita 0 sampai dengan 50 cm, itu artinya kalau hubungan relationship kita dengan lawan bicara kita itu adalah dekat atau intim. Nah, biasanya kalau orang yang dempetan kayak gini kan biasanya sama pasangan gitu ya, sama sahabat atau enggak sama keluarga, sama kakak, adik atau mama gitu ya. Sedangkan jarak personal gitu ya, misalkan kita sama teman sekelas tapi nggak terlalu dekat, nah biasanya 0,5 meter sampai dengan 1 meter. Nah, kemudian jarak sosial. Jarak sosial itu misalkan dosen dengan mahasiswa gitu ya, atau pembicara dengan audiens biasanya 1 sampai dengan 4 meter. Dan jarak publik gitu ya, kita enggak kenal sama sekali biasanya 4 meter lebih gitu. Nah, itu juga jarak juga mengkomunikasikan sesuatu, mengartikan sesuatu. Yang selanjutnya adalah personal appearance gitu ya, atau penampilan pribadi kita. Nah, ini tentu saja kalau dalam komunikasi penampilan itu penting banget dan mengartikan sesuatu gitu ya. Jadi kan biasanya fungsinya apa? Appearance communication ini adalah untuk menunjukkan kredibilitas kita gitu ya, atau menguatkan peran kita. Contoh misalkan sebagai seorang dosen, mana mungkin kan saya datang ke kelas dengan pakai daster aja gitu ya, tapi untuk bisa menguatkan peran saya sebagai seorang dosen, misalkan sayanya harus pakai blazer atau bapak-bapak harus pakai jas, pakai dasi gitu, berpenampilan rapih dan lain sebagainya. Dan berdasarkan riset juga biasanya ketertarikan orang itu terhadap packaging itu, jadi seseorang itu bisa memutuskan pembelian gitu ya, 60%-nya berdasarkan tampilan fisik dari produk yang dijual. Jadi penting banget appearance atau penampilan fisik atau packaging ini. Yang selanjutnya adalah vokalik, teman-teman. Nah, vokalik ini adalah terdiri dari intonasi sama artikulasi gitu ya. Intonasi sama artikulasi ini penting banget karena menjadi ruhnya gitu ya. Apa yang sedang kita bicarakan. Contoh kalau misalkan kita nggak ada nada gitu ya, nada rendah, nada tinggi, nggak ada jeda gitu. Si pesan yang ingin kita komunikasikan kan jadinya bukan nggak bermakna ya, jadi kurang kuat gitu ya. Contoh misalkan ya, untuk bisa melatih artikulasi, teman-teman bisa bisa senam mulut gitu ya. Tekniknya ada A, I, U, E, O gitu ya, atau 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, atau roll your tongue, jadi digulung lidahnya terus bilang dan lain sebagainya gitu. Nah, ini juga jeda tuh penting gitu ya, intonasi naik turun, jeda tuh penting, teman-teman bisa dilatih. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang intonasi dan artikulasi ini di pembelajaran selanjutnya. Nah, ini adalah chronemic communication. Nah, ini juga pemahaman tentang waktu juga penting gitu ya. Untuk masyarakat dengan komunikasi konteks rendah gitu ya, yang nggak suka basa-basi, yang nggak suka formalitas, straight to the point gitu, kayak orang Jakarta yang sibuk, atau misalkan orang bule gitu ya, yang nggak suka basa-basi. Kalau janjian tuh harus tepat gitu, kalau jam 5 tepat ya jam 5 tepat, lebih dari jam 5 perjanjiannya hilang misalkan, atau pertemuannya hilang. Beda lagi sama orang Sunda, kita kan di Kabupaten Cianjur orang Sunda. Nah, biasanya untuk orang-orang dengan masyarakat komunikasi konteks tinggi yang suka basa-basi, yang penuh dengan sopan santun, biasanya agak-agak melar nih gitu ya. Kalau janjian nanti abis zuhur. Nah, abis zuhur tuh abstrak, teman-teman. Kadang jam 12, kadang jam 1, jam 3 pun abis zuhur. Nah, itu chronemic ini adalah pemahaman seseorang tentang manajemen waktu. Nah, yang terakhir, yang selanjutnya adalah haptik. Haptik itu apa? Zero proxemic gitu ya. Jadi nggak ada batasan sama sekali gitu ya. Nggak ada batasan, nggak ada jarak sama sekali. Jadi kita tuh bersentuhan secara fisik dengan lawan bicara kita, misalkan tos atau salam gitu ya, berjabat tangan atau mengusap, berpelukan dan lain sebagainya. Nah, ini juga untuk berjabat tangan juga itu ada artinya, teman-teman. Kalau misalkan berjabat tangannya tanpa bersentuhan gitu ya, misalkan kayak ahi dan uhti gitu. Nah, itu kan mengkomunikasikan sesuatu bahwa misalkan lawan bicara kita ingin menjaga wudhu misalkan dan lain sebagainya. Terus kalau misalkan kita berjabat tangan juga biasanya kalau jabat tangannya lembut ya biasa aja, tapi kalau misalkan
misalkan jabat tangannya keras gitu ya, mantap. Nah, itu menggambarkan seseorang itu bersemangat dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ini teman-teman adalah physical environment atau persekitaran kita. Jadi lingkungan di sekitar kita juga sangat mempengaruhi komunikasi gitu ya. Nah, misalkan kita datang ke kamar kosan teman kita gitu ya, kalau misalkan rapi gitu ya, semua tertata dengan baik, bersih, nah kita kadang bisa mengambil kesimpulan gitu kalau teman kita itu, wah teman kita ini rapih ya, atau misalkan ketika teman kita makan gitu ya, terus dia berantakan makannya gitu, nah kita bisa menebak kepribadiannya seperti apa. Nah, seperti itu teman-teman. Sementara ini saya izin stop screen ya. Sebelum ditutup, ada yang ingin bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, Bu. Oke, siapa ini? Rian ya? Ini Rian, Bu. Oke, Rian. Boleh, Rian. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, Bu, pertanyaannya. Kalau ada dua orang yang sedang berkomunikasi nih, Bu, terus dia tuh memilih diam gitu, gak merespon. Jadi itu tuh masih bisa disebut sebagai komunikasi gak, Bu? Oke, terima kasih banyak Rian pertanyaannya. Nah, ini ya. Betul. Nah, teman-teman pernah bingung nggak sih, misalkan Rian berantem nih sama siapa? Sama Sultan, misalkan ya. Misalkan, Sultan, kamu ngambek nggak sih sama aku? Kayaknya nggak sama cowok ya, sama cewek ya, ke Ulfi misalkan. Ulfi, kamu ngambek nggak? Maaf ya, aku telat setengah jam, kamu ngambek nggak? Terus Ulfinya tuh diem. Nah, itu termasuk komunikasi atau enggak gitu ya? Karena dalam komunikasi tadi dipaparkan harus ada feedback atau timbal balik dari komunikan. Jawabannya adalah ya, tetap komunikasi. Karena apa? Karena diamnya Ulfi itu, diamnya lawan bicara Rian itu termasuk komunikasi nonverbal, yakni gestur. Bisa jadi diamnya marah gitu. Gitu Rian, ngejawab nggak? Alhamdulillah, Bu, jawab. Nah, berarti kalau misalkan Rian kayak gitu, Rian jangan nanya doang, kasih bunga, kasih coklat, biar senyum dan gak marah lagi ya Rian ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman atas kesediaannya hadir dalam kuliah ini. Nah, sekarang udah nambah ya jadi 29 orang. Teriring doa saya ucapkan semoga teman-teman sehat dan bahagia senantiasa. Jangan lupa sebelum pertemuan ini selesai, teman-teman mohon untuk bisa bikin inilah esai gitu ya, tentang contoh-contoh miskomunikasi yang terjadi dalam kehidupan teman-teman sehari-hari, khususnya dalam bidang verbal dan nonverbal. Nah, nanti dikirimkan ke via email atau di WA group juga boleh gitu. Ya, sekian. Kalau ada yang bertanya lagi, dari Filza ada atau cukup? Filza? Cukup ya, Nda? Cukup ya. Oke, terima kasih banyak. Mungkin dari teman-teman yang lain juga sama ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya hadir pada perkuliahan kali ini. Jangan lupa teman-teman tetap sehat, tetap semangat, tetap jaga kondisi. Jangan lupa bahagia juga karena untuk bisa menjaga imun. Saya tutup ya perkuliahan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Ibu, sekian yang bisa saya sampaikan mengenai pernyataan diri dosen unit kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pendidikan dan pengajaran. Mohon maaf apabila ada salah kata, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.